Pak Kadisdik Bud Kabupaten Subang dan Ketua Jabar Bergerak. Kegiatan ini akan segera dimulai, jadi kami mohon izin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan akan segera dimulai. Bagaimana, host? Apakah sudah bisa dimulai? Ya, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya, rahmat-Nya serta hidayah-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang mudah-mudahan cerah sampai kegiatan ini berlangsung sehingga tidak terganggu atau terkendala sinyal, ya. Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertawabul ilmi melalui tatap maya dalam kegiatan webinar Seribu Guru dengan tema mekanisme pembiasaan pembelajaran di era pandemi yang dilaksanakan oleh Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang bekerjasama dengan KCD Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, beserta Jabar Bergerak Kabupaten Subang. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Subang, Jaya Istimewa Sejahtera. Insyaallah. Amin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang terhormat Wilayah 4, yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran Pusat Belajar Guru Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang amat saya hormati Ketua dan seluruh jajaran Jabar Bergerak Kabupaten Subang, yang saya banggakan teman-teman para peserta webinar atau workshop 1000 Guru, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti berbagai kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu rasa bahagia dan bangga serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang telah menggagas menyelenggarakan kegiatan webinar ini, yang bagi kami ini merupakan satu manfaat, satu kegiatan yang sangat bermanfaat. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Jabar Bergerak Kabupaten Subang khususnya, kemudian pengurus Pusat Belajar Guru Provinsi Jawa Barat yang ada di Karawang, lantas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 4 yang berada di Purwakarta, dan seluruh pihak dalam rangka bekerja sama menyelenggarakan workshop dalam ikhtiar mengedukasi, menyamakan persepsi, serta berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan berkenaan dengan mekanisme pembiasaan pembelajaran di era pandemi COVID ini.
tentu saja kondisi COVID yang seperti dikatakan oleh Ibu Hajah Yoyo sudah hampir 2 tahun mendera kita dan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, termasuk pembelajaran. Walaupun kita sama-sama paham bahwa ada 3 pilar utama yang mendongkrak IPM, yang mendongkrak pembangunan seluruh manusia, yang diantaranya adalah pendidikan. Namun pada kondisi COVID saat ini, dengan wabah COVID yang ada yang menyebab seluruh lapisan masyarakat dan bahkan mendunia, kita sepakat bahwa porsi kesehatan merupakan hal yang paling utama yang harus kita junjung tinggi. Dengan tidak mengurangi rasa harapan, kemudian menjunjung tinggi pendidikan. Tidak berarti pendidikan dinomor 2-kan, namun pada saat wabah COVID menjalar di mana-mana, maka seluruh manusia, seluruh kebijakan dipulangkan kepada bagaimana semua masyarakat, semua warga masyarakat kita, termasuk peserta didik kita, berada dalam kondisi yang prima di dalam kesehatannya. Kita semuanya sepakat. Namun seiring waktu, harapan itu pun tetap muncul, tetap kita pertahankan. Bahwa pendidikan juga merupakan salah satu yang patut diperhitungkan dalam kondisi apapun. Kita tidak bisa menyerah dengan kondisi COVID seperti ini. Sehingga pendidikan diabaikan. Hal-hal lain juga diabaikan. Sampai kapan kita akan terus menerima kondisi yang amat tidak menentu ini. Oleh karenanya upaya dan ikhtiar yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk pemerintah ini menghasilkan sesuatu yang membahagiakan buat kita. Saat ini berbagai level terus secara fluktuatif melakukan perubahan-perubahan dan tentu saja mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Yang sebelumnya di Subang ada level 3, kembali ke level 4. Kemudian kembali lagi ke level 3, itu merupakan satu kebahagiaan buat kita sehingga pemerintah sudah memulai membolehkan kegiatan-kegiatan tatap muka secara terbatas. Bahkan alhamdulillah pada saat ini Subang sudah berada pada level 2. Ini merupakan upaya yang besar, upaya yang tiada terhingga, upaya yang keras yang dilakukan oleh berbagai lapisan yang ada di masyarakat Kabupaten Subang, terutama oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang. Oleh karenanya, kepada para pihak, kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, baik dari TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, kemudian SLB, SMA, Alia, SMK, dan lain-lain, yang memiliki perasaan yang sama menghadapi keadaan yang tidak menentu hari ini. Mulai tanggal 12 kemarin, Kabupaten Subang sudah membuat edaran untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas. Nah, kembali kepada judul kita, bagaimana mekanisme pembiasaan. Harapan kami dari level-level yang ada, bahkan level 2, ini tidak menjadi sebuah euforia. Tidak menjadi kebahagiaan yang begitu rupa sehingga kita merayakannya dengan berbagai cara sehingga kita lupa apa yang saat ini sedang terjadi. Jadi saat ini apapun yang terjadi, satu kali virus itu sudah datang, berdasarkan informasi dari kesehatan, maka virus itu tidak akan pernah hilang. Oleh karenanya, kemampuan kita, pengetahuan kita untuk terus memanage keadaan, untuk mengolah diri kita sendiri. Bagaimana membuat strategi-strategi agar kondisi ini tetap dipertahankan dengan baik, maka kita harus mampu membuat strategi pembiasaan terhadap pembelajaran di era pandemi. Artinya, ketika pemerintah sudah mengeluarkan sebuah kebijakan, boleh belajar tatap muka, tidak berarti tatap muka seperti kondisi yang normal, seperti yang sebelum pandemi ini terjadi. Hal ini merupakan satu penyadaran, pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua pihak, baik oleh teman-teman pengambil kebijakan, teman-teman guru yang melaksanakan kebijakan, dan bahkan juga harus diketahui oleh peserta didik kita dan masyarakat sekitarnya.
Jadi kalau ada penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah tidak biasa yang dilakukan pada masa pandemi COVID ini, maka ini sebuah keniscayaan harus diselamatkan, harus diamankan oleh semua pihak. Pemerintah tentu saja memiliki prioritas-prioritas di dalam menentukan kebijakan. Salah satu kebijakan atau prioritas kebijakan yakni keselamatan peserta didik, keselamatan generasi muda kita dalam rangka bersinergi dengan COVID-19 ini. Harapan besar kami, kondisi COVID ini tidak mempengaruhi terhadap lancarnya majunya generasi muda kita, khususnya di era pendidikan ini. Biarkan COVID ini ada, tetapi mari kita hidup berdampingan. Tentu semua ini harus dilakukan dengan berbagai strategi kita, termasuk pengetahuan yang lengkap terhadap apa sesungguhnya COVID ini. Pengetahuan bukan hanya dimiliki oleh guru, tetapi bagaimana pengetahuan ini pula harus tersampaikan, harus tersosialisasikan kepada para peserta didik kita. Sehingga putra-putri kita memiliki pemahaman yang mendalam bagaimana karakteristik COVID, bagaimana menghindari COVID, bagaimana mengantisipasi COVID apabila terjadi pada dirinya ataupun lingkungan keluarganya. Nah, hal ini saya kira merupakan satu materi yang juga harus menjadi pemahaman kita bersama. Pada workshop nanti diharapkan para peserta dapat mengikuti secara seksama, ya, sehingga informasi apapun, knowledge apapun, ya, bisa sharing experience dengan sesama dari guru, karena saya tahu guru-guru TK, PAUD, SD, SMP, SMA yang ada di Kabupaten Subang, orang-orang hebat di Kabupaten Subang. Saya amat yakin dengan kemampuan yang dimiliki, dengan potensi yang ada di Kabupaten Subang, kita akan segera keluar dari carut-marut ketidaknyamanan kondisi COVID di Kabupaten Subang. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Saya juga bangga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga hasil webinar ini kita dapat implementasikan di lingkungan kita masing-masing. Tunjukkan bahwa Subang mampu, Subang hebat, Subang bisa menangani kondisi apapun, pada masa apapun, pada situasi apapun. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, mohon maaf, Pak Kadis, Ya. Mohon kesediaan Bapak untuk sekaligus membuka kegiatan webinar 1000 Guru ini. Ya. Terima kasih. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop atau webinar mekanisme pembiasaan pembelajaran di era pandemi COVID-19 yang ditujukan kepada 1000 guru di Kabupaten Subang secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis Dikbud Kabupaten Subang yang telah menyampaikan sambutan, motivasi dan arahannya serta membuka kegiatan webinar 1000 Guru dengan tema mekanisme pembiasaan pembelajaran di era pandemi. Dan mohon maaf juga Bu Haji, Ketua Jabar Bergerak, serta Pak Kadis Dikbud Kabupaten Subang, Pak KCD, Pak Hasan, hari ini ada kegiatan yang bersamaan. Ya. Ada Pak. Oh, ada. Oh iya ada. Oh ada ya. Pak, mangga selanjutnya sambutan dari Kepala KCD Wilayah 4 Kadisdik Jabar, Bapak Ainur Hasan, kami persilakan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kadisdik yang sudah luar biasa bersedia hadir bersama kita semua. Ini sangat jarang ya kita ini dari jenjang SD sampai SMA SMK bisa bersamaan seperti ini. Apalagi Pak Kadisdiknya bisa hadir ya. Terima kasih Pak Kadis. Dan terima kasih kepada Ketua Jabar Bergerak Subang yang luar biasa. Insya Allah ini memotivasi kita semua. Karena bagaimanapun semangat kolaborasi semua stakeholder, semua bidang
sangat penting dalam menyelenggarakan pembelajaran yang baik, karena bagaimanapun hari ini kita sama-sama tahu kondisi pembelajaran di semua jenjang sekolah sedang dalam kondisi yang tanda kutip lah sudah mengkhawatirkan. Kita juga bagian dari orang tua juga merasakan lah bagaimana kondisi anak-anak kita yang sebenarnya sih dulu kita tidak menyangka lah, dikirain kalau PJJ biasa-biasa aja gitu, nyaman-nyaman aja. Ternyata berjalan 2 tahun pada stres ya. Stres ya, gurunya stres, duduk aja seperti ini. Orang tua juga lumayan ya, di rumah kudu mengeluarkan taring dan tanduk ya, demi anak-anaknya. Dan itu kalau terus berkepanjangan ya menjadi sesuatu yang kurang positif ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita semua. Rekan-rekan para pengurus PBG yang alhamdulillah sudah beberapa kali mengadakan workshop, dan hari ini kita menyasar ke wilayah Kabupaten Subang. Wabil khusus rekan-rekan para peserta baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, Alia maupun MTS dan Sanawiyah. SLB Pak. Oh, SLB hadir ya. Alhamdulillah. Hadir Pak, ketinggalan terus. Iya, SLB itu ya, kalau paling hebat SLB itu. Oh. Ini yang direncanakan 1.000 orang nih masih terus bergerak ya di 520, tapi saya harapkan sambil acara pembukaan ini para peserta nanti kita dorong untuk hadir maksimal sampai. Kenapa? Tadi Pak Kadistik sudah menyampaikan bahwa COVID ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu sangat realistis karena memang kita sama-sama tahu, jangankan COVID lah, influenza aja kan nggak pernah hilang di tengah-tengah kita kan. Dan itu menjadi bagian hidup kita. COVID juga nggak jauh beda kan seperti itu. Masih dengar suara saya? Ada Pak, mangga Pak. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat senang sekali ya hari ini, pagi ini saya bertemu dengan bapak-bapak, ibu guru semua, orang-orang hebat. Ini satu kebahagiaan buat saya. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita nanti akan berbicara, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan psikologis manusia ya, yang tentunya berkaitan dengan tema dari webinar kita kali ini, yaitu workshop pembelajaran di era COVID-19. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Sabihin. Sebentar, saya tampilkan slide-nya dulu ya. Sebagai terapis aktif ya, dan trainer di Hypnosis Empowerment. Ya, saya tersertifikasi sebagai hipnotis di BHC, Certified Professional Hypnotherapist dari Indonesian Board Hypnosis atau IBH, dan Certified Trainer dari BIC. Kaitan dengan kondisi pandemi yang seperti saat ini ya, di mana kita dikagetkan dengan datangnya pandemi ini yang tanpa permisi ya, secara mendadak, yang akhirnya merubah semua tatanan pola hidup kita. Shock mungkin di awal kita rasakan. Kaget mungkin di awal. Tapi ini pandemi ini udah berjalan hampir 2 tahun. Secara ilmu pikiran atau psikologis, sudah semestinya ini sudah menjadi pembiasaan. Sudah menjadi mekanisme otomatis. Perubahan ini akan menghasilkan kebiasaan baru. Hampir bisa dipastikan hasilnya adalah sebuah kebiasaan
baru. Dalam rangka ini proses untuk beradaptasi. Adaptasi ini adalah ya itu tadi usaha kita untuk mempertahankan eksistensi diri kita, yang akhirnya membangun kebiasaan baru. Contoh seperti saat ini, di mana-mana kita lihat ada hand sanitizer, masuk ke kantor kita pakai hand sanitizer dulu, kemana-mana kita pakai masker dulu. Yang dulu kita bisa mengajar langsung di depan kelas, sekarang menggunakan Zoom. Yang dulu rapat-rapat kita bisa interaksi satu sama lain, sekarang ya seperti ini, pakai webinar. Itu adalah kebiasaan baru yang dibangun sebagai konsekuensi berubahnya lingkungan kita. Ya. Satu pertanyaan menarik adalah, bisa tidak kita menghindar dari perubahan? Tentu hampir pasti menjawab semuanya tidak akan bisa. Oh ya, saya tidak mau menjadi tua lah. Saya tidak mau menjadi remaja lah. Saya anak-anak aja. Nggak bisa. Itu pasti tercapai. Dicapainya kondisi itu. Oh, saya mau menolak. Tidak mau adanya wabah pandemi ini. Tidak bisa. Ini sudah datang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tidak bisa merubah lingkungannya, keadaannya, situasinya, yang kita lakukan adalah respon diri kita terhadap perubahan itu. Yaitu adalah sebuah mekanisme adaptasi. Adaptasi ini akan melibatkan pikiran. Nanti secara spesifik saya akan bahas dari sudut pandang pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Bagaimana mekanisme pikiran manusia dalam menerima hal baru sampai menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Oke. Pertanyaan awal yang nanti akan membuka jalan menuju materi utama kita adalah, apa itu mindset? Mungkin sebagian orang akan menjawab secara umum, secara global, pemahamannya adalah mindset itu adalah pola pikir, ya. Secara spesifik, mindset itu adalah kumpulan belief atau belief system atau kumpulan kepercayaan. Dari belief system ini akan menghasilkan cara pikir yang mempengaruhi sikap seseorang, perilaku seseorang, pandangan seseorang. Dengan kata lain, untuk merubah mindset, kita perlu merubah belief-nya. Ya. Otak manusia ini sama seperti analoginya ya, sama seperti komputer ya. Ada hardware, yaitu otak, sesuatu yang bisa kita indra, bisa dilihat, bisa diraba. Hardware-nya otak ya. Ada software-nya, yaitu mind atau pikiran, yang menggerakkan program di dalamnya. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa berbicara tentang mindset, itu artinya kita sedang berbicara tentang diri sendiri, mengkaji diri sendiri, mengkaji hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri yang berdampak pada kehidupan kita. Ya, dengan kata lain, untuk merubah mindset adalah sama dengan mengubah belief. Ketika belief kita berubah, maka akan mengubah realita dalam hidup kita. Perilaku kita, tindakan kita.
Ini gambaran analogi dari pembagian pikiran bawah sadar. Yang merumuskan ini adalah Bapak pakar psikoanalisis Sigmund Freud, ya, bahwa pikiran manusia dibagi menjadi dua bagian. Sebenarnya ada tiga, tapi saya tidak akan bahas yang terakhir, yang satu, ya, yaitu conscious mind dan subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ada lagi yang satu, yaitu unconscious mind atau pikiran nirsadar. Untuk pikiran sadar, menguasai kehidupan kita hanya 12% saja, tidak banyak. Sedangkan pikiran bawah sadar atau subconscious mind jauh lebih banyak, yaitu sekitar 88%. Ini hasil penelitian dari Sigmund Freud. Ya. Jadi pikiran bawah sadar ini letaknya kebiasaan, letaknya emosi, letaknya keyakinan, letaknya intuisi, persepsi, respon otomatis, protektif, kreativitas, memori permanen. Sedangkan pikiran sadar kita atau conscious mind kita, di sini letaknya rasionalitas, analitis, pengambil keputusan. Di sini juga letaknya memori sementara. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, di sini ada pembatas. Agar informasi tidak nyelonong saja masuk ke dalam pikiran bawah sadar, yang nantinya akan menjadi belief kita, yaitu filter mental. Atau biasa juga disebut critical factor, atau RAS, Reticular Activating System. Yang dia bertugas untuk membatasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi bagian ini adalah berfungsi menganalisa, merasionalisasi setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran. Ya, cara kerjanya seperti ini. Ketika otak kita menerima data atau informasi dari luar, ya, informasi itu bisa berupa apa saja, VAP, ya, visual, auditory, ataupun kinestetik, yang nanti diolah oleh pikiran kita, tertanam di situ, yang menghasilkan sebuah tindakan. Ini ada satu warning, ya, dari saya sebagai terapis, juga praktisi pemberdayaan diri. Banyak sekali masalah-masalah psikologis yang berkaitan dengan emosi berawal dari self-talk. Jadi hati-hati dengan self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk itu ucapan yang kita kenakan untuk diri kita sendiri. Baik itu sudah diucapkan melalui lisan atau verbal, ataupun baru hanya dalam sebuah pemikiran saja, dalam pikiran kita. Karena semua itu berpotensi menjadi nilai permanen bagi pikiran bawah sadar. Contoh begini, saya kasih gambaran agar mudah, ya. Misalnya, hari ini kita mau ke satu tempat terburu-buru. Tiba-tiba kendaraan kita kempes bannya. Lalu kita mengumpat dalam hati kita misalnya. Aduh, sial banget nih saya nih. Lagi buru-buru, ditunggu orang lagi. Nah, itu self-talk. Jadi dengan kata lain, dalam tanda kutip, kita mengutuk diri kita sendiri. Apa yang terjadi ketika itu dilakukan berulang-ulang? Setiap kita mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, justru membuat kita semakin seperti apa yang kita katakan itu. Jangan kaget, jangan heran kalau misalnya kesialan demi kesialan itu terjadi pada hidup kita.
tanpa kita sadari kita sendiri yang memprogramnya. Ya, jadi informasi masuk dari VA, K, visual, auditory, kinestetik, diterima, lalu diolah oleh pikiran sadar kita, disaring oleh reticular activating kita, mengidentifikasi informasi yang masuk, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan. Lalu diteruskan ke pikiran bawah sadar. Yang ini menetap di situ menjadi belief system atau sistem keyakinan kita. Sesuatu yang kita yakini. Jadi, kumpulan-kumpulan keyakinan itu menjadi belief system. Ini menjadi self-image atau citra diri kita. Kalau misalnya kita, oh saya sih orangnya pemalas, ya itu citra diri kita. Oh saya sih orangnya begini, ya itulah citra diri kita. Yang ketiga, ini akan menjadi value atau nilai-nilai yang kita anggap penting bagi kita. Ini juga menjadi habit atau kebiasaan yang nanti akan kita bahas ini tentang pembiasaan dan kebiasaan. Yang selanjutnya juga ini ada emosi yang semuanya itu akan mewujud menjadi sebuah tindakan. Ya. Bagaimana caranya agar informasi masuk dan tertanam dalam pikiran bawah sadar? Yaitu dengan cara menembus filter mental atau critical factor itu. Yang pertama adalah dengan repetisi atau pengulangan. Sesuatu yang diulang-ulang terus, maka itu dia akan tertembus, masuk dalam pikiran bawah sadar. Tadi sudah sempat disinggung sama, kalau nggak salah, Bapak KCD ya, yang memberi contoh, kita belajar mobil nih, itu kan diulang-ulang terus belajar. Awal-awalnya kita gemeter pegang setir, kapan belok, kapan injek gas, kapan injek rem, semuanya kita seolah-olah kita pikirkan, bingung. Tapi ketika direpetisi, diulang terus, ketika itu sudah menjadi sistem otomatis, maka nilai itu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar. Kita berhenti deh, tidak mengendarai lagi kendaraan itu. Mungkin 1 tahun atau beberapa bulan. Kita hanya perlu penyesuaian sebentar saja untuk bisa mengendarai lagi. Karena apa? Itu sudah menjadi sistem otomatis. Pikiran bawah sadar kita sudah mengenal zona itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita baru belajar sehari 2 hari nih? Sudah bisa gas, rem, kopling, maju, mundur. Tapi belum jadi sistem otomatis, kita hanya sekedar bisa. Belum jadi sistem otomatis, kita berhenti selama 6 bulan atau 2 bulan misalnya. Kita coba lagi, ya nggak bisa lagi. Kita harus belajar dari awal lagi. Karena itu belum menjadi sistem otomatis, belum menjadi habit. Pikiran bawah sadar kita belum berada di zona itu. Selanjutnya, untuk menembus filter mental adalah dengan identifikasi kelompok atau keluarga. Informasi dari figur otoritas. Emosi yang intens. Yang terakhir adalah dengan relaksasi pikiran. Nanti saya akan bahas secara mendalam dari yang pertama dan yang terakhir saja. Ini berkaitan dengan cara kita beradaptasi pada lingkungan baru atau suasana baru.